sahabat Benteng Songo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Islah Al-Qudusi, begitulah nama yang disematkan oleh beliau yang karena masih keturunan Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Gus Islah adalah salah satu di antara keturunan Wali Songo yang bukan hanya dari jalur perempuan. Sebaliknya nasab beliau hingga Sunan Kudus yakni melewati jalur laki-laki. Beliau tidak pernah mempublikasikan silsilah nasabnya kepada siapapun, dikarenakan ajaran dari orang tua dan leluhur-leluhurnya yang demikian tercatat dalam keluarga keturunan Sunan Kudus. Beliau juga memiliki catatan manuskrip yang turun-temurun dari ayah, kakek, buyut hingga Sunan Kudus dari zaman ke zamannya. Hal tersebut muncul, yakni diketahuinya silsilah beliau yang tersambung ke Sunan Kudus semata dipicu oleh pernyataan Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan atau terputus nasabnya, kalaupun ada dari jalur ibu perempuan. Kalau jalur ibu perempuan, nasabnya terputus. Begitulah kurang lebih ucapan biadab dari Habib Bahar bin Smith yang merupakan bagian dari klan Ba'alawi Habib dari Yaman, atau yang dapat dikatakan mewakili dari organisasi Robitoh Alawiyah, salah satu lembaga yang melegalkan dirinya sebagai lembaga nasab yang paling sahih di negeri ini. Dan ternyata hanya di negeri ini saja legalitasnya, itu pun atas pengesahan pemerintahan Belanda. Sahabat Benteng Songo, kembali kepada titik pokok kajian yang hendak kita bahas kali ini, yakni kisah tentang Syekh Ibrahim Asmorokondi yang merupakan ayah dari Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel yang ditulis oleh kitab Sezaman, tulisan Sunan Dalem putra Sunan Giri. Mari kita simak bersama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala tipu daya dan juga mara bahaya. Baik teman-temanku sekalian, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kitab Sezaman Wali Songo, yaitu Serat Wali Sana. Nah, ini buku Serat Wali Sana yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Dalem bin Kanjeng Sunan Giri. Jadi Sunan Dalem ini merupakan putra pertama daripada Kanjeng Sunan Giri yang kelak ketika Sunan Giri wafat, dia menjadi Raja Giri Kedaton kedua. Di sini dikisahkan ya, di dalam Serat Wali Sana ini dikisahkan ada seorang Maulana dari tanah Arab, yaitu yang bernama Maulana Ibrahim. Nah, Maulana Ibrahim ini adalah keturunan Rasulullah SAW yang mempunyai budi pekerti yang sangat baik dan juga ilmunya itu luas. Dikisahkan suatu ketika Syekh Maulana Ibrahim ini tiba di negara Cempa, negara besar yang sangat makmur. Nah, negara ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Mahaprabu Kian Agung. Lalu karena mempunyai etika yang baik dan juga akhlak yang sangat mulia, Syekh Maulana Ibrahim ini dikenal oleh masyarakat. Jadi teman-teman, orang yang merasa bahwa di dalam tubuhnya itu ada darah Rasulullah, ini bukan hanya dibuktikan dengan catatan saja, tapi harus bisa dibuktikan juga dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai kok mengaku mempunyai darah Rasulullah dalam tubuh kita sebagai keturunannya, tapi etikanya atau akhlaknya ini gak sesuai. Ini malah kacau, malah menjelekkan nama Rasulullah dan juga Sayyidah Fatimah. Nah, karena Syekh Maulana Ibrahim ini akhlaknya sangat bagus, dikisahkan di sini bahwasannya sang penguasa Campa, yaitu Mahaprabu Kian Agung, memanggil Syekh Maulana Ibrahim untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nah, untuk apa? Ternyata Syekh Maulana Ibrahim ini hendak dijadikan menantu oleh Raja Campa dan dinikahkan dengan putrinya yang sangat cantik jelita. Putri itu bernama Dyah Siti Asmara. Kemudian Syekh Maulana Ibrahim ini diberi tempat untuk berdakwah di daerah Asmara atau Camara ya, sehingga dikenal dengan nama Syekh Maulana Ibrahim Asmara. Kalau di Jawa disebut dengan nama Asmoro. Gitu teman-teman. Lama-lama Syekh Maulana Ibrahim ini mempunyai anak dari pernikahannya dengan Dyah Siti Asmara, putri dari Raja Cempa. Ini mempunyai anak yang pertama diberi nama Raden Sandri Ali Murtado, dan anak yang kedua diberi nama Raden Rahmatullah. Nah,
Nah, Raden Rahmatullah inilah yang nanti ketika hijrah ke tanah Jawa, dia bergelar Kanjeng Susuhunan Ampel Khotib atau Ketib gitu. Nah, uniknya teman-teman, unik sekali. Di sini dijelaskan bahwasannya pernikahan Maulana Ibrahim Asmoro dengan Dyah Siti Asmoro binti Raja Cempa atau Mahaprabu Kian Agung ini hanya mempunyai 2 anak, yaitu Raden Santri Ali Murtado dan juga Raden Rahmatullah yang kelak bergelar Kanjeng Sunan Ampel. Ini sangat berbeda dengan kitab Syamsud Dohirah yang menyatakan bahwasanya Syekh Ibrahim Asmoro itu mempunyai anak bernama Maulana Ishak. Tapi di kitab sezamannya Wali Songo, Syekh Maulana Ibrahim Asmoro tidak punya anak bernama Maulana Ishak. Jadi ya terserah kalian semua mau mengikuti kitab Syamsud Dohirah atau mengikuti kitab sezaman Wali Songo yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Dalem, terserah kalian semua. Nah, setelah kelahiran Raden Rahmatullah di sini dikisahkan, setelah Raden Rahmatullah ini lahir, sang putra mahkota Prabu yaitu Pangeran Narpataruna ini istrinya hamil dan juga melahirkan putra. Jadi teman-teman, ibunya Sunan Ampel ini 3 bersaudara ya. Ibunya Sunan Ampel ini 3 bersaudara. Jadi teman-teman, Mahaprabu Kian Agung ini atau Raja Campa ini mempunyai 3 anak ya teman-teman. Mempunyai 3 anak. Anak yang pertama laki-laki sebagai putra mahkota yaitu Pangeran Narpataruna. Anak yang kedua yaitu Dyah Siti Asmara. Anak yang ketiga adalah Dyah Darawati, yang mana Dyah Darawati ini merupakan permaisuri dari Raja Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Dan Dyah Siti Asmara ini ibunya Sunan Ampel. Lalu Pangeran Narpataruna ini setelah Sunan Ampel ini lahir, Pangeran Narpataruna mempunyai anak teman-teman yang bernama Raden Alim Abu Hurairah yang nanti bergelar Sunan Jagung ing Kapasan. Jadi teman-teman, kalau jenengan main ke Surabaya pasti tidak asing dengan daerah Kapasan. Kalau mau ke Ampel pasti tidak asing dengan daerah Kapasan. Di situ ada makam Raden Alim Abu Hurairah atau Raden Burereh. Kalau orang nyebutnya ya Mbah Kapasan mungkin. Nah, itu adalah sepupu daripada Kanjeng Sunan Ampel, bukan pamannya ya teman-teman. Kenapa kok nanti Raden Alim Burereh ini bisa disebut paman? Itu ada distorsi sejarah di sini. Nanti kita bahas di bab berikutnya. Baik, kita lanjut. Karena Pangeran Narpataruna ini istrinya melahirkan sehingga bertambah cucunya Mahaprabu Kian Agung yang tadinya cuma 2, yaitu dari Ibrahim Asmoro dan Dyah Siti Asmoro mempunyai anak Raden Santri Ali Murtado dan juga Raden Rahmatullah. Kemudian anak dari Pangeran Narpataruna juga lahir yaitu Raden Alim Burereh. Artinya Raja Mahaprabu Kian Agung ini sangat senang karena cucuku semakin banyak, cucuku sudah lahir, ini cucuku yang macam laki-laki dan ini nanti yang akan melanjutkan kerajaanku gitu. Ya mungkin karena seorang raja ya, dan senang, lahirnya senang karena melihat cucunya itu senang. Apalagi cucu-cucunya ini dididik langsung oleh Ibrahim Asmoro, dididik langsung oleh ilmu agama gitu teman-teman. Nah, di sini dikisahkan bahwasannya suatu ketika Raden Rahmatullah dan juga kakaknya Raden Santri Ali Murtado ini mendengar kabar bahwasannya bibi mereka, adik dari ibunya yang bernama Dyah Siti Darawati itu merupakan permaisuri dari Sri Narendra Mojopahit atau Raja Majapahit, yaitu Raja Brawijaya, yang mana ini ada di tanah Jawa. Jadi Sunan Ampel ini dan juga kakaknya Raden Santri Ali Murtado ini lahir di Campa di daerah Vietnam teman-teman. Sedangkan bapaknya Sunan Ampel, Raden Maulana Ibrahim Asmoro ini lahir di daerah Karakoja. Karakoja itu merupakan daerah perbatasan Pakistan dan juga Yunan teman-teman. Daerah Pakistan dan Yunan. Karena apa? Ayahnya Ibrahim Asmoro atau Syekh Jumadil Kubro ini merupakan keturunan dari gubernur Yunan pertama yaitu Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari. Baik, kita lanjut. Ketika mendengar kabar bahwasan bibinya itu merupakan permaisuri daripada Raja Majapahit, Raden Rahmatullah dan juga Raden Santri Ali Murtado ini pengen ketemu dengan bibinya, pengen nyambangi bibinya ke tanah Jawa. Akhirnya apa? Mereka tuh niatnya sangat kuat dan mereka ya sudahlah, ayo kita ke Jawa gitu teman-teman. Nah, ketika mereka hendak ke Jawa, sepupunya Raden Alim Abu Hurairah ini tahu loh kok kedua saudara saya itu mau pergi kemana gitu. Akhirnya disusul, "Kak, mau kemana kak?" gitu kata Raden Alim Abu Hurairah. "Saya mau pergi ke tanah Jawa, mau ketemu dengan Bibi Darawati," yang mana Bibi Darawati itu merupakan permaisuri dari Raja Majapahit atau Raja Brawijaya di tanah Jawa.
Loh, pergi sekarang? Iya, saya mau pergi sekarang, kata Raden Sandi Ali Murtado. Ya sudah, saya ikut. Akhirnya apa? Mereka bertiga, Raden Sandi Ali Murtado, Raden Rahmatullah, dan juga Raden Alim Abu Hurairah ini pergi ke tanah Jawa, teman-teman. Begitu, teman-teman. Baik, sekian dulu. Nanti kita lanjut, nanti sore atau besok kita lanjut lagi perjalanan tiga bersaudara ini ke tanah Jawa. Apa saja yang mereka temui di tengah jalan? Apakah perjalanannya lancar? Apakah banyak halangan? Kita lanjut di episode berikutnya ya. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.